Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, back to my channel ya. Ini akhirnya kita sampai ke video yang terakhir di video ketiga. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat untuk belajar ya? Untuk video summary, tugas summary ini di bab 3 ya. Jangan lupa karena bab terakhir jangan lupa ya bantu like dan share dan komen ya untuk menambah semangat belajar saya ya. Oke, selingannya itu aja ya. Langsung aja masuk ke bab 3. Karena kemarin kita udah belajar tentang target audience, terus customer journey ya, untuk membangun bisnis kita. Kita jangan lupa harus juga menetapkan target. Target, set marketing goals ya. Mau dibawa kemana, mau sampai mana. Targetnya itu bagaimana ya untuk mencapai itu semua. Terus mengapa sih penting kita men-setting sebuah goals? Mengapa penting untuk men-setting sebuah target pencapaian? Mengapa penting? Karena yang pertama, target itu dapat membantu untuk tetap fokus pada hal yang ingin dicapai. Kita mau menaikkan omset secara besar-besaran di bulan ini. Harus lebih bagus dari yang kemarin, itu harus ada target. Tetap termotivasi dan memberi arah untuk melangkah. Jadi kita tidak asal ya jalan aja, yang penting bisnisnya jalan, alhamdulillah ada orderan, tidak ya yang penting dijalani. Tidak seperti itu. Untuk tetap termotivasi dan juga memberi arah untuk kita bisnis untuk melangkah lebih maju ya. Terus yang ketiga benefitnya, selain untuk owner ya, benefitnya untuk tim nih, menjaga tim untuk kompak, tetap kompak, dan pastinya di tim kita bisa melacak perkembangannya. Tentu ya, untuk membuat sebuah bisnis, kita pasti harus tak punya goals. Bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi kita harus punya goals ke depannya bagaimana ya, agar bisnis kita makin lancar, makin maju. Terus next, nah sebelumnya ini kita bakalan untuk men-setting target ya, ada yang namanya target SMART. Jadi SMART itu bukan cuma cerdas, bukan, tapi itu sekaligus sebagai akronim atau singkatan ya, SMART. S itu artinya spesifik. Ada M artinya miserable dari bahasa Inggris ya. Terus A achievable. R artinya relevan. T itu time bound. Ya, jadi ada SMART itu artinya spesifik, singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi 5 ini itu namanya target SMART. Jadi kalau gimana sih tutorial bikin target itu? Bikin target kita bisa pakai kerangka SMART ya. Target itu harus spesifik. Spesifik. Jadi misalkan aku jelasin di sini ya. Misal spesifik, bukan hari ini harus terjual. Hari ini hari ini harus spesifik nih terjualnya berapa. Menjual 100 orang. Menjual ke 100 orang. Bisa closing produk kita 100 orang hari ini. Terus bisa mendapatkan 200 pelanggan baru. 200 pelanggan baru. Jadi kan tadi yang membeli belum tentu untuk yang sadar belum tentu membeli kan. Nah, jadi misalnya 100 orang yang udah nyampe konversi, 200 itu masih sampai pertimbangan. Misal udah masuk ke CS nih, data pelanggannya tapi belum membeli. Nah, yang penting kita
punya 200 pelanggan baru atau 200 database customer ya yang bisa di follow up. Nah, itu dan punya 20 prospek. Biasanya nih kalau di CS ini bisa 20 prospek itu malah tidak ngechat, cuman masuk iseng-iseng aja, tidak greeting atau tidak salam ya. Ini bisa jadi walaupun 20 orang ini kurang meyakinkan nih untuk mempertimbangkan membeli produk kita, tapi kita masih punya kesempatan ada 20 prospek ya. Misal gitu. Jadi harus harus terspesifik ya, berapa yang ingin kita jual gitu, berapa pelanggan yang baru, itu kalau penjualan. Kalau misal untuk nge-brand aja, untuk nih pengembangan akun nih, misal berapa followers, hari ini harus ada 1000 viewers, atau hari ini harus ada 100 followers baru, dan juga ada 20 prospek misal kalau untuk pengembangan akun. Atau bisa juga target spesifik kalau misalnya dalam postingan. Oke, di postingan ini harus bagus ya, punya 100 like, terus punya 50 komentar ya, dan ada 5 yang membagikan. Jadi tiap uh, agenda tertentu, tiap hal tertentu harus ada targetnya ya. Nah, terus kita lanjut ke abjad M. M itu artinya measurable atau terukur, bukan cuma target yang spesifik, gak cukup. Ternyata butuh yang terukur, berbasis metrik. Biasanya kalau di Facebook itu kan udah ada metriknya nih, bisa ada datanya yang bisa untuk jadi acuan. Nah, berbasis metrik bisa jadi angka atau persen. Misalnya, kalau misalnya 100 orang bisa mendapatkan konversi, bisa dari yang masuk itu ada 1000 orang yang mau membeli itu ada 500, berarti 50%. Ada 50% orang yang ingin membeli ya, berbasis angka atau persen ya. Jadi ada datanya biar untuk mengevaluasi ya. Jadi juga biar terukur sesuai, nanti ada sesuai kemampuan relevan sama achievable. Nah, lanjut ke achievable. Itu dapat diraih, yaitu realistis ya, sama dapat dicapai tim. Tidak bisa kalau misalnya owner hanya menarget kamu harus bisa 10.000 gitu, tapi timnya hanya 5 orang atau budgetnya itu terbatas ya, budgetingnya terbatas. Jadi harus membuat target yang dapat diraih nih, dapat diraih. Jadi misalnya budgetnya sekian, itu juga yang didapatkan sekian. Jadi harus realistis juga ya, achievable, dapat diraih dan juga realistis. Gitu. Sehingga semuanya saling suka dan nyaman di pekerjaannya. Dan bisnisnya juga lancar karena dalam satu tim itu targetnya achievable, dapat diraih dan juga realistis. Terus juga yang next ada relevan ya. Ada relevan dan atau sesuai. Yaitu maksudnya bisa jalan dengan bisnis dan bisa dikembangkan untuk bisnis yang lebih luas. Jadi target kita itu sesuai sama misal visi misi atau tujuan bisnis kita, biar kedepannya itu relevan sehingga bisnis kita bisa lebih luas. Maksudnya gini, kalau misalnya kita punya bisnis yang Milky Way, itu misalnya susu Milky Way ya, itu susu premium. Jadi yang sesuai dengan susu, misalnya kita mau scale up atau memperluas, naikin budget gitu, atau menambah varian produk gitu, itu harus yang relevan dan sesuai ya. Itu. Terus juga yang terakhir apa nih? Yang terakhir ada time bound ya, yaitu memiliki tenggat atau deadline atau jangka waktu ya.
ada tanggal mulai dan berakhir. Jadi ini bisa banget kita biar tahu, bukan hanya uh, tidak terbatas waktunya ya, bisa ditetapkan nih dalam tim di jangka waktu 3 bulan, jangka waktu 30 hari, jangka waktu 10 hari ya. Entah itu dalam konversi, dalam follow up customer, atau dalam launching iklan, kontennya itu yang bagus ya, atau pembuatan konten itu semuanya harus punya batas waktu atau deadline, tanggal mulai dan tanggal berakhir ya, biar lebih terstruktur rapi ya, tidak pas ya, biar pas. Nah, mungkin itu saja nih ya untuk target, untuk menetapkan target atau set marketing goals yang ada dari summary Facebook ya. Mungkin kalau ada yang menanyakan atau ada yang menambahi ya, boleh banget ini kakak tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Dan juga yang mau menyangkal juga boleh banget ya, karena kita saling belajar ya. Pokoknya kalau misalnya kita untuk membuat bisnis nih, kita harus menetapkan tadi sebelumnya di bab awal ini kita bisa menetapkan target audiens, terus juga tahu customer journey-nya, dan juga membuat marketing goals dengan cara smart ya. Nah, smart itu apa tadi? Spesifik, measurable, achievable, sama relevan, sama time bound ya. Ini tuh bagus banget buat apa? Biar kita bisa fokus ya. Terus tujuan yang dicapai bisa makin jelas nih gara-gara kita ada target. Terus kita juga bisa fokus pada hal-hal penting aja karena kita bisnis kita harus relevan dan sesuai biar nggak keluar jalur. Terus juga mencegah resiko nih akibat salah perencanaan. Kalau misalnya kita nggak ada target marketing, bisa jadi kita membuang-buang waktu dan salah nih perencanaannya. Terus agar bisa target bisa dicapai dengan tepat waktu dan hasil juga memuaskan, ya. Nah, mari kita buat ya metode SMART ini ya, biar lebih meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan perkembangan bisnis ya. Makasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, bahas tentang mungkin nanti summary lagi. Jadi itu saja ya. Makasih banget. Ini masih ada waktu 3 menit ya. Ini boleh banget nih kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi, nanti aku bisa jawab di video selanjutnya. Nah, apa ya, waktu 2 menit kita buat apa ya? Apa ada yang aku lewatin? Ini bentar aku review lagi ya. Sepertinya sih sudah ya. Target marketing. Ini target marketing itu bisa disesuaikan dengan bisnis kakak-kakak semuanya ya. Bisa disesuaikan. Kalau bisnisnya itu jasa, ya bisa untuk mendapatkan calon calon orang nih yang mau men-hire jasa kita gitu. Misalnya ada jasa pembuatan website, berarti harus berapa orang nih yang punya berapa orang nih yang mau jadi calon buyer nih, mau menyewa website ke kita atau jasa apapun itu bisa banget ya, ditaruh aja, dibuat aja targetnya, entah itu jasa, produk, atau organisasi, biar makin dikenal, biar makin berkembang, entah dari sosial media, entah dari website, entah dari offline-nya ya, karena sekarang udah online bisnis ya, jadi semuanya harus tertarget dan juga
bisa digapai sama teman orang-orang ya, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di website ya, ada di marketplace ya, semuanya jelas. Oke, makasih banget, bye bye. Aku cukupkan hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.